Ya, Mbak Isma Kusuma, Bu Aisyah, bagaimana menasihati anak yang suka meledek adiknya? Anak pertama saya lebih ke pragmatis, sering sekali meledek sampai adiknya menangis dan menurut saya bukan bercanda. Mohon pencerahannya, Bu Aisyah. Bisa jadi mungkin Ananda pragmatis sanguinis yang senang sentuhan fisik dan pujian, ya. Nah, atau kalau emang dia setiap hari ngeledek, mungkin dia sanguinisnya duluan, ya. Nah, anak waktu ngeledek itu bisa jadi karena baterainya dia sudah mulai lowbat, ya. Kita mungkin sudah lama nggak mencharge baterai kasihnya, word of affirmationnya sudah lama nggak di-charge, ya. Kita nggak mendukung dia atau kita nggak berpihak pada dia, kemudian tidak membesarkan hatinya gitu. Makanya dia pas kemudian adiknya lahir, malah orang tuanya malah muji adiknya, itu yang dia merasa, ya, dalam bawah sadarnya, kok dia dipuji aku enggak ya, kok dia dipeluk aku enggak ya. Nah, jadi cara menasihatinya adalah, ya, kita panggil dulu, sini. Apalagi kalau dia ada pragmatisnya, sini, peluk dulu, ya, peluk gitu, ya. Terus kita juga belai-belai dan kita, ya, berpihak sama dia itu dengan membimbing. Kita tanya, kamu kenapa sama adik? Ya, kamu marah ya. Nah, itu juga namanya word of affirmation. Menanyakan emosi dia, kamu marah ya sama adik. Ya. Nah, itu, ya, pada saat anak-anak sudah kita peluk karena tadi ada pragmatisnya, ya, katanya, ya. Kemudian kita juga kasih word of affirmation tadi, dia baterainya ada 2 ke charge. Ya. Baru kita nasihati, sayang, ya, ngeledek itu nggak enak loh, ya, coba kalau kamu bunda ledek, ya, ih kamu jelek sambil bercanda gitu, ya, bunda apa sih bunda, nah gitu, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, kita charge dulu anak ini, baru kita nasihati, ya. Selama ini apa? Karena kita lihat kakak ngeledek terus adiknya dengan marah, ya, karena mungkin dia dengar orang tuanya selalu muji adiknya atau peluk adiknya, dia enggak, ya, malah kita marahin dia, kakak gimana sih meledek adik, kakak misalnya gitu, ya. Nah, itu dia baterainya tambah kosong, ya, maka dia akan tambah melakukan penyimpangan nanti, ya. Jadi sekali lagi ini penting banget cara mendisiplinkan anak dengan mengerti dia punya baterai kasih primernya untuk kita charge dengan bahasa kasih primernya, ya. Oke. Writing a note. Keren banget ini. Bisa. Apakah bahasa kasih ini kaitannya dengan watak itu sudah pasti? Misal tadi Ibu mencontohkan bahasa kasih word of affirmation biasanya watak sanguinis, atau bisa beda antara bahasa kasih primernya, ya. Itu pasti, ya, itu penuh riset, ya. Yang namanya pasti ini pasti ada 95% lah, ya. Mungkin 50%-nya itu dia punya paralaksnya, ya, atau perbedaan-perbedaannya pada saat merisetnya itu, ya. Karena orang-orang yang sanguinis itu memang orang-orang yang penuh gembira dan selalu ingin dipuji baterainya, jelas, ya. Kenapa saya katakan antara watak dengan baterai kasih itu sejalan? Karena dia posisinya tempatnya sama di daerah lobus parietalis, seperti itu, ya. Nah, oke. Pokoknya kalau merasa punya anak yang sanguinis, yang seneng, happy, gembira, ya, tapi ada kelemahannya juga, suka slorde, berantakan. Nah, itu kalau mau nasihati dia supaya dia mau disiplin untuk dia rapi, ya udah, ya, kasih kata-kata word affirmationnya itu, ya. Ayo sayang, yuk kita rapiin yuk. Nah, waktu dia rapiin selimut tapi masih belum bener ngerapiinnya, ya, terima kasih udah rapiin selimut, sedikit lagi lebih rapi, ya nak, sedikit lagi lebih rapi. Nah, gitu. Karena selama ini kita, ya, sudahlah anak ini memang tidak rapi, kemudian kita blaming dia, masa kayak gitu sih ngerapiin selimutnya, ngelipat selimutnya nggak rapi. Itu bikin anak yang watak sanguinis, yang dia punya baterai kasihnya word of affirmation, itu membuat penegasan bahwa masa kamu gitu, berarti dia, ya, orang tua menganggap dia nggak bisa gitu. Itu word of affirmation yang negatif, ya. Oke, ya. Baik, dari Mbak Desi WF, ya, Bu Isa, itu saya banget yang pemikir dan suami saya yang word affirmation. Iya betul, tapi sekarang udah kadung dia menjauh dari saya dan minta waktu ke saya untuk diemin saya. Saya harus untuk diemin dia. Saya harus apa, Bu Isa? Habis berantem, ya? Ya, inilah perjuangan seorang istri terhadap suami, ya. Ya, tapi itu tadi, ya, untung teman-teman, ya, terutama para istri, ya, mau belajar tentang hal gini, bisa paham. Ya, mungkin sekarang sedang kesel dia, ya. Oke, sekarang lakukannya begini.
ya kalau dia minta diamin dia ya sudah, ya kita diamkan mungkin 1 hari 2 hari. Ingat ya, kita nggak boleh mendiamkan orang lebih dari 3 hari ya. Dan lakukan saja seperti sebagaimana istri ya melayani suami ya, ayah makan yuk gitu ya. Dan pada saat seperti itu gimana caranya ya, niatkan ya Allah ya, mohon ringankan lidahku untuk memuji suamiku atau mendukung dia atau berpihak pada dia gitu ya. Nah dalam nanti pada saat kita istri didiemin ini, kemudian istri tetap aja melakukan hal-hal yang memang yang harus dilakukan ya, siapkan makan minum gitu ya, walaupun didiemin mungkin nggak enak ya perasaannya, istighfar, banyak istighfar ya. Nanti pas lagi dia ada 1 hari itu entah di mana ya, saya juga kadang-kadang nggak bisa kasih letter luck-nya, nanti malah jadi kayak sinetron ya. Pokoknya doa ya Allah gimana lancarkan ini, pokoknya saya memuji dia entah kapan gitu ya Allah, sehingga dia baterainya terpenuhi. Nah gitu ya. Memang kadang-kadang kalau didiemin suami nggak enak tau, tapi ya mau diapa mau diapa ya, ya daripada kita balas diemin dia malah tambah kita jadi masalah ya, ya sudah kita doa, kita banyak istighfar ya. Oke. Iya. Mbak Timurini Sri, wah saya nggak pernah dipuji Bu Aisyah, tapi saya selalu memuji suami saya. Dengan saya puji dia, saya selalu ucap doa alhamdulillah suami makin sayang. Kan saya butuh dipuji juga. Oh kasihan. Nah ini kebalikannya sekarang, istri yang baterai pertamanya word of affirmation kan, biasanya suaminya pemikir, ya nggak? Ya suaminya pemikir yang dia punya target tinggi, targetnya tinggi, yang baru mau muji istrinya, pasangannya kalau target dia terpenuhi, itu capek banget memang. Tapi ya mudah-mudahan ada suami yang nonton hari ini, yang ngikutin kajian hari ini, please belajarlah juga bahasa kasih istri. Kenapa capek banget emang istri itu mengharapkan suami untuk ngecas baterainya ya. Tapi ya memang sudahlah ya, kita bukannya menuntut dia terus, sudah kita doakan saja, kita banyak beristighfar saja. Makanya stop budaya suami tidak tidak memenuhi baterai kasih istrinya. Dengan cara apa? Kita ajarin anak-anak ya. Katakanlah kita nih istri dan suami ini produk lama lah ya, yang baterai kasihnya dia juga belum terpenuhi gitu kan, dia juga belum di-charge ya. Tapi untuk anak-anak sekarang sudahlah, kita fokus ke anak-anak, kemudian juga kita ajarkan anak-anak tentang baterai kasih, sehingga nanti mantu-mantu kita tidak melarat kayak kita, tidak merana kayak kita. Saya pun begitu ya. Tidak mudah ya itu, tapi insya Allah itu sebuah perjuangan, dan Allah Maha melihat semuanya itu ya. Iya. Oke.